Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah. Bertemu lagi dengan Pak Windu. Kita akan belajar tentang elektrokimia. Kali ini bagian yang ketiga, yaitu sel elektrolisis. Sudah siap belajar bersama Pak Windu kan? Baik. Perbedaan antara sel elektrolisis dengan sel elektrokimia. Untuk sel elektrokimia merupakan perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis sebaliknya, yaitu energi listrik menjadi energi kimia. Secara lengkap perbedaannya seperti ini, bisa dibaca sendiri ya. Baik. Nah, pengertiannya secara istilah, elektrolisis adalah reaksi non-spontan yang berjalan akibat adanya arus atau aliran elektron. Nah, non-spontan itu maksudnya reaksi yang perlu dipengaruhi oleh energi dari luar. Itulah reaksi non-spontan. Ini adalah bagian secara sederhana dari suatu sel elektrolisis ya. Nah, ini adalah anoda. Untuk sel elektrolisis, anodanya bermuatan positif ya. Berbeda dengan sel elektrokimia, anodanya bermuatan negatif. Kemudian ini adalah plat logam yang berperan sebagai katoda, bermuatan negatif. Sedangkan ini adalah sumber arus listrik, di mana sumber arus listrik inilah yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia di dalam sel elektrolisis. Secara umum, aturan untuk reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis adalah seperti ini. Untuk kation, itu ada dua jenis logam. Ada logam aktif dan ada logam lain. Untuk logam yang aktif, itu terdiri dari logam-logam golongan 1A, 2A, kemudian aluminium dan mangan. Nah, kalau suatu kation salah satu dari golongan logam ini, maka yang tereduksi adalah air. Nah, bisa kalian lihat di sini reaksinya yang terjadi adalah reaksi reduksi air. Sedangkan apabila kation lain, berarti kation selain golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan, maka yang bereaksi adalah yang bersangkutan. Yang mengalami reduksi adalah logam tersebut. Itu untuk kation lain. Baik, bisa dipahami ya anak-anakku yang solih dan solihah. Kemudian untuk anoda, itu tinjauan yang pertama adalah jenisnya. Ada jenis anoda inert, itu terdiri dari 3 logam, yaitu PT platina, AU emas, dan C yaitu karbon. Sedangkan jenis yang lain adalah tak inert, anoda yang tidak inert, yaitu anoda yang akan teroksidasi, mengalami oksidasi sendiri. Nah, untuk yang inert itu masih melihat anionnya ya. Ada yang anionnya merupakan sisa asam oksi, misalnya ion sulfat, ion nitrat, ion fosfat, maka yang teroksidasi adalah air. Sedangkan kalau sisa asam yang lain, misalnya klorin, ya, kemudian bromin, iodin, hidroksida, maka yang teroksidasi adalah yang bersangkutan. Ya, dia akan teroksidasi sendiri. Yang teroksidasi bukan air. Ya, mungkin itu penjelasannya. Nanti akan lebih paham ketika kita memasuki latihan soal. Mari kita lihat latihan soalnya. Ya, ada MgCl2. Ini lelehan ya, bukan larutan. Kalau lelehan berarti cairan murni, sedangkan larutan berarti ditambahkan air. Nah, kita lihat MgCl2 di dalam elektroda grafit. Grafit itu karbon. Karbon itu berarti tadi yang jenis inert ya. Nah,
Maka yang bereaksi di katoda adalah magnesiumnya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah magnesium golongan 1A? Ya, maka harusnya yang bereaksi di katoda adalah air. Betul, memang seharusnya air, tapi ini lelehan cairan murni, tidak mengandung air. Maka di katoda yang mengalami reaksi reduksi itu adalah tetap magnesium ya. Kemudian di anodanya yang bereaksi adalah Cl- karena sisa asamnya adalah klorin, sehingga menghasilkan reaksi seperti ini ya. Ion magnesium plus ion Cl- menjadi logam magnesium dan gas klorin. Kemudian untuk tembaga sulfat. Nah, tembaga sulfat di dalam elektroda platina ya, dalam elektroda platina. Maka karena platina juga inert, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah tembaga itu sendiri. Ya, reaksinya seperti ini. Ion tembaga plus 2 elektron min menjadi tembaga. Ini adalah reaksi reduksi. Kemudian di anoda yang bereaksi adalah air. Mengapa begitu? Karena sisa asam ion sulfat ini ya, itu tidak mengalami oksidasi. Yang teroksidasi adalah airnya, seperti aturan yang tadi sudah kita bahas. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya. Ini contoh yang ketiga, bisa kalian lihat di situ. Yang pertama adalah reaksi kalium iodida menjadi ion K dan ion imin. Nah, di katoda mengapa yang terjadi reaksi atau yang bereaksi adalah air? Ya. Mengapa di sini yang bereaksi adalah air? Karena K itu merupakan golongan 1A sehingga dia tidak bereaksi, yang bereaksi adalah airnya. Kemudian untuk anoda yang bereaksi tetap sisa asam berupa ion iodnya ya. Maka hasil akhirnya yang bereaksi adalah 2H2O plus 2I- menjadi 2OH plus H2 dan plus I2 gitu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah natrium sulfat. Nah, karena natrium golongan 1A dia tidak bereaksi, maka di katoda yang bereaksi adalah air. Kemudian natrium ini aluminium ya. Aluminium, maka dia akan bereaksi sendiri di anoda, yaitu reaksi oksidasi ya. Nah, ini reaksinya. Al logam aluminium menjadi ion aluminium. Hasilnya adalah reaksi ini, 6H2O plus 2Al dan seterusnya. Baik, itu contohnya, semoga bisa dipahami. Baik anak-anakku yang solihah, ini adalah penerapan sel elektrolisis. Yang pertama electroplating atau penyembuhan ya. Penyepuhan itu adalah pelapisan logam dengan logam lain. Misalnya Pak Guru punya sendok ini, punya sendok dari besi, ingin Pak Guru lapisi dengan perak. Nah, ini, maka perak dijadikan elektroda. Kemudian jangan lupa harus ada sumber arus listrik supaya terjadi reaksi. Nah, nanti di akhir reaksi lapisan peraknya akan melapisi sendok yang ada di sini, sehingga jadilah sendok besi ini berlapiskan perak. Mungkin kalian ada yang bertanya, bisa atau tidak Pak Guru dilapisi dengan emas? Bisa saja. Caranya adalah dengan mengganti elektroda ini yang semula perak dengan diganti AU atau emas gitu ya. Begitu gambaran sederhananya. Kemudian penerapan yang kedua adalah pemurnian aluminium ya. Kemudian yang ketiga adalah pemurnian magnesium, dan yang keempat adalah pemurnian tembaga. Ini adalah contoh-contoh penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silahkan kalian bisa mengerjakan latihan soalnya ya di buku tulis. Kerjakan seperti contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Guru ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini ada manfaatnya.
Mari kita saling mendoakan semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Guru cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.